Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tema 5, subtema ketiga. Ini di pembelajaran 4, 5, dan 6. Siapkan alat tulis untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam video ini. Oke ya anak-anak, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Perhatikan pada video di pertama ini ada menulis puisi. Mungkin kamu bisa melihat di buku tema ya. Yaitu ada puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Ini kalau kita amati ya anak-anak, ini seperti sebuah lagu ya. Ya, lagu yang judulnya Kupu-Kupu. Tahu kan lagunya? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Nah, ini sama seperti lagu kalau kita amati. Namun, di sini kita ubah menjadi sebuah puisi. Ya, masih ingat ya bagaimana teknik cara membaca puisi yang baik dan benar? Harus menggunakan apa? Menggunakan lafal. Kemudian intonasi dan ekspresi. Ya, ingat baik-baik ya. Baca puisi itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu lafal atau artikulasi, pengucapan bunyi bahasa. Kemudian ada intonasi, tinggi rendahnya suara. Dan ada ekspresi atau raut wajah, ekspresi wajah. Ada yang sedih, ada yang marah, atau mungkin bagaimana. Nah, itu teknik cara membaca puisi. Silakan kamu bisa mencoba membaca puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Jadi tidak dinyanyikan ya, karena ini adalah berbentuk puisi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kegunaan alat ukur. Oke, kita lihat di sini. Berikut ini adalah macam-macam alat ukur. Alat-alat ukur berikut menggunakan satuan meter dan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat berikut. Jadi ada alat ukur yang menggunakan meter dan sentimeter. Di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas ya berkali-kali, yaitu alat ukur ada penggaris, ada meteran. Ini kita lihat lagi. Di sini ada berbagai macam alat ukur ya. Nah, seperti ada penggaris, kemudian ada meteran gulung, ada apa itu untuk mengukur benda-benda kecil. Nah, di sini ada soal ya, silakan dikerjakan di buku tugas atau di lembar jawabanmu. Soal nomor 1. Bulani adalah penjahit. Sebelum mulai menjahit, dia memotong-motong kain. Untuk mengukur panjang kain yang akan dipotong, Bulani menggunakan, kira-kira menggunakan apa? Apa harus menggunakan penggaris atau meteran pita atau meteran gulung atau yang mana ya? Nah, kamu pilih jawabannya ya. Terus soal yang kedua, Pak Danu seorang pandai besi. Dia memotong besi-besi sebelum dipasangkan ke bahan lain. Untuk mengukur panjang besi yang akan dipotong, Pak Danu menggunakan apa? Nah, kira-kira kalau besi itu bisa kita ukur menggunakan apa ya? Penggaris atau mungkin yang lain? Nah, kamu tulis jawabannya. Oke, ini untuk tugas pertama. Silakan ditulis dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oh, ada soal nomor 3, anak-anak. Maaf, ada soal nomor 3 ini. Kita baca dulu. Rasti hendak membuat kado bagi temannya yang berulang tahun. Dia memerlukan pita sepanjang 80 cm. Nah, untuk mengukur panjang pita, Rasti menggunakan apa? Jadi, untuk mengukur panjang pita tadi, kira-kira yang cocok menggunakan alat ukur yang mana? Oke ya, ini soal yang ketiga. Silakan dikerjakan ketiga soalnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini ada yuk berdiskusi, mengukur tinggi badan.
Hasil pengukuran tinggi badan. Kita perhatikan di sini ada nama dan tinggi badannya berapa. Ada Rasti, Titus, Togar, Wayan, Ana. Tinggi badannya juga beraneka ragam. Ada yang tinggi sekali, ada yang paling pendek juga ada. Nah, diskusikan pertanyaan berikut ini. Kamu boleh berdiskusi dengan orang tua atau siapapun yang ada di rumahmu, kakak atau siapa ya. Apa yang didiskusikan? Siswa dengan tubuh tertinggi itu siapa kira-kira? Nah, berarti kalau siswa dengan tubuh tertinggi berarti nilai atau tinggi badannya yang paling besar, yang paling banyak. Itu berarti siswa yang bertubuh tinggi. Kemudian, siswa yang bertubuh pendek itu siapa? Berarti siswa yang memiliki ukuran paling pendek, paling sedikit nilainya. Oke. Terus, urutan siswa dari yang bertubuh tertinggi ke terpendek. Berarti kamu cari siapa yang tubuhnya paling tinggi, tulis dulu. Ya. Terus urutan berikutnya yang tertinggi kedua siapa? Kamu tulis namanya. Sampai yang terakhir berarti yang terpendek. Nanti nilai yang paling sedikit berarti di posisi terakhir. Oke, paham ya? Silakan ini tugasnya yang berikutnya dikerjakan dulu. Kalau sudah, kita bisa melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ya, yuk mengamati. Di sini ada gerak tari ya. Kalau kita perhatikan geraknya ini seperti gerakan bunga yang mekar ya. Jadi kalau bunga mekar, tangannya merentang terus membuka ya, itu sama seperti gerakan bunga yang sedang mekar. Ya. Kamu boleh mencobanya, ini seperti pemanasan ya, sama seperti pemanasan. Oke, kita lanjut. Ya, ini ya, gerak bunga mawar. Pelajaran ke-5. Ayo mengamati. Di sini ada menulis puisi. Oke, seperti tadi. Kalau tadi ada puisi yang berjudul Kupu-kupu, ini ada lagi puisi yang berjudul Paman Datang. Kalau kita amati, ini juga mirip seperti lagu, ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Nah, itu ya. Tahu kan lagunya? Itu seperti lagu, tapi di sini diubah menjadi sebuah puisi. Jadi membacanya sudah beda ya. Ingat, membaca puisi tadi membutuhkan 3 hal. Apa? Intonasi atau artikulasi ya. Pengucapan bunyi bahasa. Terus ada ekspresi, ada lafal, saya ulangi lagi, maaf ya. Ada lafal atau artikulasi, kemudian ada intonasi, tinggi rendahnya suara, dan ada ekspresi atau raut wajah, sedih, marah, itu ya. Jadi memperhatikan 3 hal. Lafal, intonasi, dan ekspresi. Oke, kamu bisa mencoba untuk membaca puisi Paman Datang. Silakan bacakan di depan orang tuamu atau siapa dengan kalimat yang jelas, yang suara yang keras. Oke, kita lanjut. Nah, menulis puisi. Amati lingkungan di sekitar rumah kalian. Buatlah 1 sampai 2 bait puisi dengan kata-kata sendiri. Sesuaikan isi puisi dengan lingkungan yang kalian amati. Tuliskan di selembar kertas atau lembar jawabanmu bisa. Nah, bacakan puisi di depan teman-temanmu atau mungkin di depan orang tua atau yang ada di rumah ya. Oke, ini tugas kamu berikutnya ya. Silakan buat puisi. Temanya adalah lingkungan yang kalian amati di sekitar rumah kalian. Mungkin misalnya di rumahmu ada kebun mawar. Berarti kamu tulis judulnya Kebun Mawar. Mawar putih bermekaran. Nah, itu ya, sepertinya contohnya seperti itu. Kamu tulis 1 hingga 2 bait. Tahu ya, 1 bait, 2 bait. 1 bait terdiri dari 4 baris. Berarti kalau 2 bait ada 8 baris.
Kalau sudah ada 4 baris, berarti itu 1 bait. Selesai. Terus kamu buat lagi bait kedua. 4 baris juga. Oke, paham ya? Itu silakan kamu kerjakan di buku lembar jawaban. Nah, di sini kita lanjutkan mempraktekkan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad adalah ketua kelas 2. Dia suka bermusyawarah bersama teman-teman di kelas. Musyawarah adalah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Mufakat, nah ini ya, mufakat merupakan kesepakatan bersama. Jadi ketika kita bermusyawarah, misalnya kelasmu belum ada pengurus kelas. Kita melakukan musyawarah bersama guru, bersama bapak guru atau ibu guru. Kita pilih ketua kelasnya siapa, terus wakilnya siapa ya. Nah, itu adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, yaitu kesepakatan bersama. Karena diputuskan secara bersama-sama, jadi sudah sepakat, oh ketua kelasnya adalah Ahmad. Nah, itu ya, namanya bermusyawarah. Ini juga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, entah di sekolah atau di rumah atau di lingkungan masyarakat ya. Bermacam-macam bahan untuk musyawarah. Nah, musyawarah ini juga termasuk salah satu pengamalan sila. Sila keempat. Ya, sila keempat itu termasuk pengamalannya yaitu bermusyawarah. Oke, anak-anak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Menuliskan pengalaman. Kamu tahu pengalaman? Nah, pengalaman itu berarti cerita yang pernah kamu alami. Jadi, misalnya kemarin kamu pergi bersama orang tua ke taman wisata. Nah, berarti itu kan pengalaman. Jadi sesuatu yang pernah kamu alami, entah bersama orang tua atau bersama temanmu. Nah, di sini kamu harus menulis. Tuliskan pengalaman kalian saat bermusyawarah. Apakah kalian pernah bermusyawarah? Dulu mungkin waktu kelas 1 atau mungkin dimanapun kamu mungkin pernah bermusyawarah. Ya, bermusyawarah itu tidak perlu di sekolah ya. Misalnya kamu pergi ke rumah temanmu. Untuk apa? Untuk memutuskan siapa nanti yang akan ikut bersama pergi ke masjid, misalnya seperti itu ya. Itu juga termasuk musyawarah. Jadi sesuatu yang dibahas bersama itu termasuk musyawarah. Nah, ini kamu silahkan buat pengalaman saat kamu bermusyawarah dengan teman atau dengan ayah dan ibu. Silahkan ditulis di buku atau di lembar jawaban. Oke, kita lanjut. Nah, menceritakan gambar. Amatilah gambar berikut ini. Oke, ini ada gambar. Nah, ceritakan gambar tersebut pada temanmu. Nah, kira-kira kalau kita menceritakan gambar ini, gambar apa ya ini? Nah, ini kan gambar Pancasila. Kemudian ada gambar banteng, itu sila keberapa. Silakan kamu tulis setelah tadi menulis musyawarah, terus bawahnya kamu tuliskan ini. Kamu tulis saja ini, menurut kamu bisa menulis kalimat apa dari gambar burung Garuda dan lambang banteng, kepala banteng ini. Silakan bebas, kamu tulis saja kalimatnya ya. Tidak usah diceritakan ke temanmu atau ke orang tuamu, cukup ditulis saja. Oke, itu ya. Kita lanjut. Mengenal gerakan senam. Kalian tentu masih ingat ya urutan pada senam pagi. Nah, senam pagi biasanya dilaksanakan ketika sebelum masuk kelas. Nah, yaitu dimulai dari pemanasan, ya maaf kok iringan. Yaitu dimulai dari pemanasan, gerakan inti dan pendinginan. Pemanasan dulu, kemudian ada gerakan inti yang lebih cepat, terus ada pendinginan, gerakan yang pelan. Masih ingat ya cara-cara senam? Ya, nanti silakan dicoba kembali kalau lupa. Nah, pemanasan itu dibutuhkan supaya
tubuh siap untuk melakukan gerakan inti. Karena pada gerakan inti itu kan gerakannya lebih cepat. Jadi maka perlu dilakukan pemanasan supaya ototnya tidak kaku. Nah, gerakan inti memerlukan kekuatan dan kecepatan ototnya. Makanya tadi gerakan-gerakan itu pasti cepat. Makanya membutuhkan kekuatan dan kecepatan otot. Nah, adapun pendinginan membuat tubuh berangsur-angsur normal kembali. Jadi setelah cepat, terus ada gerakan pendinginan, yaitu gerakan pelemasan. Jadi gerakannya santai, tidak cepat. Nah, itu supaya tubuh terasa normal kembali setelah kita melakukan gerakan inti yang sangat cepat tadi. Nah, ketiga gerakan itu dilakukan secara berurutan, tidak boleh dibulak-balik ya. Harus urut, mulai pemanasan, inti, kemudian pendinginan. Nah, lihat baik-baik, ini ada gerakan pemanasan ya ini. Mengayunkan kedua lengan ke belakang, terus mengayunkan kedua lengan ke kiri dan ke kanan, terus mengayunkan kedua lengan dari samping ke atas. Ini juga termasuk gerakan pemanasan. Boleh kamu coba di rumah. Terus ada mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Oke, ini ya. Silahkan coba sendiri. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke pembelajaran ke-6. Ayo kita lakukan, yaitu membaca puisi. Nah, di sini ada puisi lagi yang berjudul Nyiur Hijau. Nah, kalau kita amati, ini juga termasuk lagu ya, lagu Nyiur Hijau. Nyiur hijau di tepi pantai, siar siur daunnya melambai. Nah, ini sebuah lagu sebetulnya, tapi kita ubah menjadi sebuah puisi. Jadi cara membacanya sudah berbeda ya. Nah, tadi ingat, membaca puisi harus memperhatikan 3 hal. Apa tadi? Lafal atau artikulasi, kejelasan pengucapannya, kemudian ada intonasi, tinggi rendahnya suara, dan ada ekspresi atau raut wajah saat marah, saat sedih. Nah, jadi yang perlu diperhatikan sebelum baca puisi adalah apa? Ya, lafal, intonasi, dan ekspresi. Diingat baik-baik ya. Silakan kamu boleh membacanya ini. Dicoba cara membaca puisi yang berjudul Nyiur Hijau ini ya. Baca dengan jelas, keras, dan gunakan ekspresinya. Oke, kita lanjut. Nah, baca kembali puisi di atas, carilah kosakata baru dalam puisi. Apa itu kosakata? Kosakata itu adalah kata-kata yang mungkin kamu tidak tahu artinya. Ya, contohnya di sini ada kata merayu. Nah, merayu ini artinya apa? Kamu harus tahu ya. Nah, silakan diskusikan bersama orang tuamu di rumah. Terus kamu tuliskan artinya. Nah, di sini kan ada merayu ya. Mungkin ada kata yang lain dari puisi tadi. Ya, kamu tulis sampai 5, terus kamu tulis juga artinya apa. Nah, boleh kamu cari di mana ya, di kamus atau di internet, kamu cari artinya terus kamu tuliskan. Supaya kamu tahu, oh ternyata merayu itu artinya ini. Itu ya. Oke, ini tugas yang berikutnya. Kalau sudah, kita lanjut ya. Menggunakan ukuran panjang. Hasil pengukuran panjang tangan. Nah, ini ada hasil pengukuran, yaitu mengukur panjang tangan. Setelah diukur, panjang tangannya Togar itu adalah 50 cm. Kemudian tangan Melani 52 cm. Tangan Ahmad 51 cm. Tangan Wayan panjangnya 48 cm. Dan tangan Ana panjangnya 51 cm. Nah, berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa, nah ini berarti tugas lagi ya, bahwa 1, tangan Togar itu bagaimana daripada tangan Melani? Apakah lebih pendek atau lebih panjang? Ya, itu kamu tulis. Jadi tangan Togar itu bagaimana dari tangan Melani? Kamu lihat tangan Togar berapa?
tangan Melani berapa? Oh, ternyata seperti ini. Berarti tangannya lebih panjang atau lebih pendek gitu ya. Nomor 2, dibandingkan dengan yang lainnya, Wayan itu bagaimana? Jadi dibandingkan dengan yang lainnya. Kamu bandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Wayan itu bagaimana? Apa yang paling panjang atau yang paling pendek atau tidak punya panjang tangan ya, itu ya. Tuh. Oke. Berikutnya nomor 3. Siswa dengan tangan terpanjang itu siapa? Nah, dari nilai angkanya kamu pasti sudah tahu ya. Jadi yang paling banyak itu siapa? Berarti itu yang paling panjang. Nomor 4. Siswa dengan tangan terpendek. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Kalau terpanjang berarti ada yang terpendek. Berarti yang paling sedikit angkanya itu yang mana? Itu berarti yang paling pendek. Oke, lanjut. Yang terakhir, urutan siswa dari yang tangan terpanjang ke terpendek. Nah, siapa saja yang paling panjang tangannya? Terus kamu urutkan hingga yang paling terkecil atau terpendek. Ditulis namanya saja. Oke? Ini untuk tugas di pembahasan berikutnya. Kalau sudah kita lanjut ya. Ayo mengamati. Berkeadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan di sini ada sila ke berapa ini? Kelima ya. Nah, bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bersikap adil tidak berarti harus membagi sama rata. Misalnya, orang tua Melani memberikan uang saku yang lebih besar kepada kakak Melani. Contoh lain, sikap adil adalah menolong setiap orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh perilaku yang ada dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mungkin kamu bisa cari contoh yang lain, mungkin ya. Ini bukan tugas ya, ini hanya materi saja. Nah, anak-anak, dari awal hingga akhir tadi kita sudah membahas materi tema 5, subtema 3, kemudian pembelajaran 4, 5, dan 6. Silakan tugas-tugasnya dikerjakan di buku tugas atau di lembar jawabanmu. Kalau sudah, dijadikan satu dengan buku tugas. Oke? Untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.